Mama sambil ngaleut. Karena dituangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu anu kusim abdi di hormat damang sadayana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kita bersyukur kepada Allah dugi ka siang ieu urang sadayana masih dipaparin nikmat ku Allah. Nikmat apa, Bu? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat sempat. Ada orang sehat tapi nggak sempat, orang sempat tapi nggak sehat. Ya, kita alhamdulillah empat-empatnya ada: iman, Islam, sehat, dan sempat. Kita mau lengkap, paket lengkap ya. Jadi mari kita gunakan nikmat-nikmat Allah itu dalam hal untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Dan hari ini kita hadir di tempat yang mulia ini, di majelis ilmu, untuk menambah ilmu kita. Kedua, untuk menambah amaliyah kita. Karena kalau ilmu tidak diamalkan, seperti pohon yang tidak berbuah. Kalau pisang 2 tahun gak pernah keluar pisangnya, dituar baik, ditebang aja karena gak ada manfaatnya. Tujuan nanam pohon kan biar keluar pisangnya, gak keluar pisangnya, ditebang aja ya. Mari kita amalkan apa yang kita pelajari setiap hari Ahad ini. Terus kalian, mereka dalam kajian siang hari ini, materi kita adalah bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ya, cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Sekarang tanggal berapa Agustusnya? Tanggal 25. Satu yang lalu kita telah merayakan HUT RI ke 79. Ibu hadir di mana? Di KN? Enggak. Diundang Pak Jokowi nggak, Bu? Ke Kalimantan? Atau mantan kali? Kalimantan kali ya. Nah, Bu, di mana? Upacaranya itu di mana? Di Bandung mah, bukan di KN ya. Di Algarota. Kalau lihat usia negara kita sudah cukup tua, Bu ya. Berapa umurnya? 79. Kalau umur manusia itu udah AA, Bu ya. Apa Bu AA itu? Aki-aki. Udah aki-aki, udah sangat-sangat tua. Itu sudah cukup
lama dan panjang gitu. Dengan umur 79 tahun itu udah umur yang panjang. Mestinya ini kalau bicara tentang seharusnya kita seperti sebuah negara yang negara superpower, negara adidaya di dunia mestinya, Bu. Dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, kita kan negara kaya di dunia, Bu. Negara paling luas Indonesia itu, sama dengan panjangnya benua Eropa. Benua Eropa berapa negara, Bu? Ibu pernah ke benua Eropa? Itu Bapak. Coba ada berapa negara di benua Eropa? Sebutkan satu, negara apa? Inggris, Prancis, Jerman, terus Swedia, Swiss, Spanyol, Portugis. Satu benua dibagi-bagi berapa negara? Kalau Indonesia cuma satu benua, satu Indonesia gitu, sama panjangnya luas, tapi cuma satu negara. Itu negara yang luas Indonesia itu, negara yang paling luas. Kedua, negara yang paling subur, sangat subur. Tancapkan itu tongkat tubuh. Coba tancapkan. Iya, tancapkan itu langsung keluar tunas saking suburnya. Coba tancapkan di padang pasir di Arab, itu kering itu. Ibu bawa telur, masak di padang pasir itu akan matang sendiri karena saking panasnya. Indonesia enggak, saking suburnya tancapkan tongkat itu keluar daun. Saking suburnya Indonesia itu. Paling luas, paling subur, paling kaya raya, paling kaya. Tidak ada negara sekaya Indonesia, negara tidak ada, manapun tidak ada. Banyak yang balangsang. Idealnya dengan kondisi yang seperti itu kita negara yang paling maju di dunia mestinya. Rakyatnya adil, makmur. Rakyat adil, makmur, sentosa, pribadi bangsa. Kenyataannya rakyat adil, makmurnya kapan? Prihatin bangsaku, tidak maju, tidak maju, mestinya begitu. Mestinya kita negara yang maju kaya raya, tidak ada orang miskin lagi, ya. Kita nggak bicara tentang kemiskinan, tidak bicara tentang pemberenggaran, karena sudah kaya raya mestinya tidak ada orang miskin. Tapi pada kenyataannya ada yang orang miskin hari ini. Masih ada nggak orang miskin? Apa standar kemiskinan itu? Apa standar orang dikatakan menurut PBB? Penghasilannya Ya, di bawah 50.000. 50.000. Menurut PBB orang miskin adalah satu hari penghasilannya di bawah $2. Di bawah $2. Berapa berapa rupiah dolar sekarang? Berapa rupiah? Sekarang dolar di angka 16.500. Kali 2 berapa? 33.000. Jadi kalau ada orang sehari di bawah 33.000 dikategorikan orang miskin. Ada nggak yang di bawah? Banyak. Masih banyak, Bu. Masih banyak. Di data. Ibu sehari berapa? Ibu sehari berapa dolar penghasilannya? Enggak punya. $10. $10. Kita udah termasuk orang kategori yang Sederhana. kaya. Kaya.
Syukuri aja Bu ya. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah gitu. Lamun uang malaya wasna ya. Kalau bicara kemiskinan, yang miskin masih banyak. Kisaran 30%, angka masih sangat tinggi. Pengangguran, masih ada yang menganggur? Banyak. Termasuk pengangguran intelektual, sarjana itu masih ada yang nganggur banyak sekarang. S2, S3, S-Doger. Ya. Saya kemarin naik Grab dari Jakarta ke Cikupa, tanya supir itu doktor itu Bu S3. Jadi supir Grab. Itu S3 kuliah jadi supir Grab. Coba gelar doktor S3 masih nyupiran Grab itu. Berarti nggak ada pekerjaan yang mungkin yang layak. Penting halal. Sembako sekarang murah atau mahal? Mahal. Ibu paling tahu harga cabai berapa, kentang berapa, bawang berapa, telur, ayam. Biaya pendidikan sekarang murah atau mahal? Ibu pengen anak ke kedokteran, berapa uang yang disiapkan? Minimal 250 juta rupiah siapkan kalau masuk ke kedokteran. Punya uang segitu? Lihat di bawah bantal ada tuh. Di bawah bantal masih ada kayak itu di bawah kasur. Belum semesterannya, ongkosnya, uang sakunya, wah, buku-bukunya mahal-mahal dokter itu jutaan bukunya saja. Belum prakteknya berapa, wah. Siapkan uang 1 M baru lulus gelar dokter, bukan dokter. Dokter mah mondok di kantor. Ini dokter. Ke rumah sakit murah nggak Bu? Ya rumah sakit mahal. Jadi banyak yang mahal. Jadi hari ini kondisi kita belum di sebuah negara yang maju, masih kategorinya negara yang berkembang. Orang bilang malah katanya negara miskin katanya. Negara kita punya hutang nggak sekarang? Banyak. Berapa hutang negeri kita sekarang? Punya hutangnya sekarang 8.000 triliun. 8.000 triliun hutang luar negeri kita. Sah lumayan. Ya layak, cari pajak. 8.000 triliun itu uang kayak berapa karung gitu ya? Iya. Kemudian korupsi, masih ada nggak korupsi? Banyak banget. Siapa yang korupsi? Orang bodoh, orang pintar? Orang pintar. Kalau orang bodoh nggak bisa korupsi, paling nyolong ayam Bu. Berapa harga ayam di pasaran sekarang? 10.000. Nyolong ayam satu negara goyang nggak? Nggak bakalan. Kalau korupsi sampai berapa kemarin? 270 triliun. Sekarang korupsi bukan jutaan, udah triliun kan? Ya, gitu. Itulah kondisi negara kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Banyak yang harus kita perbaiki. Ibu kenapa sebabnya Bu? Kenapa sebabnya begitu? Kunaon? Lemah iman. Lemah iman. Yang salah siapa? Kita atau pemimpinnya? Mereka yang melakukan. Orang mah kan kumaha di luhur. Orang mah dihadap ya Bu ya. Kumaha di luhur kan. Terus sekalian berikutnya bahwa
Sekarang apa negara merdeka Bu ya? Negara merdeka. Kenapa Indonesia itu merdeka sekarang? Benar nggak sekarang merdeka Bu? Mereka nggak berarti perasaan Ibu di mana? Merdeka atau belum merdeka negara kita ini? Kalau negaranya mah merdeka. Merdeka tapi Ya kalau kebijakannya orangnya ya. gimana Bu? Kebijakannya Kebijakannya gimana Bu? yang merugikan rakyat. Berikan rakyat contohnya? Pajaknya ya pajak naiknya 16 Oh pajak itu. berapa persen pajak. Terus banyak lagi lah. Ya kan kemarin tuh yang rame tuh. Yang harga-harga. Kebijakan itu. Oh. Putusan MK. Oh gitu, ya. Ya begitu. Kita berdaya. Hukumnya terlalu diperluas. Kalau negara sudah maju, pajak itu akan terus berkurang. Ya. Ya, malah kita kebagian dari negara. Saya pernah dengar kajian dari Profesor Mahfud MD. Kenapa Profesor Mahfud Bu? Dia Menko Polhukam pada zaman kemarin sebelum bersih. Kata beliau, kalau negara kita sumber daya alam dikelola oleh negara kita, oleh negara sendiri bukan oleh asing. Dari mulai tambang emas, perak, nikel, tembaga, minyak bumi, batu bara, semua oleh negara. Satu orang kebagian 20 juta per bulan. Satu kepala dapat untung dari itu 20 juta per orang. Jadi kalau dikelola oleh negara kita, oleh sendiri negara kita, bukan oleh asing, oleh swasta. Katanya setiap orang satu kepala dapat bagian 20 juta rupiah per kepala. Setiap bulan dapat bagian itu. Kayak semua. Ada yang dagang. Hanya saya yang disayang tadi, ya. Ya begitu. Kunaon nggak bisa ngelola. Bodoh. Karena kebodohan. Iya. Emas yang di Papua itu kan emas terbesar di dunia. Dari tahun 64 yang ngelola itu PT Freeport dari Kanada. Kenapa kita nggak bisa ngelola emas yang ada di Papua? Kenapa Bu? Satu, tidak punya ilmunya. Kedua, tidak punya teknologinya. Alatnya kita nggak punya, maka dikelola oleh asing. Kenapa orang Indonesia tidak punya ilmunya? Belajar. Orang Indonesia kurang doyan belajar. Maunya apa orang Indonesia itu? Kalau nggak makan ya tidur. Kalau nggak tidur ya makan. Kalau tidur hasilnya apa? Tidur itu hasilnya Acai. mimpi. Bangun tidurku terus makan. Habis makan tidur lagi. Makan lagi. Kalau nggak makan ya tidur. Kalau nggak tidur ya makan. Ya emas di Papua nggak bisa diolah oleh kita karena butuh ilmu, butuh alat. Alatnya kita nggak punya. Ya punya. Itu akan masalahnya Bu ya. Jadi kenapa negeri kita tidak bisa mengelola sumber daya alam? Karena kita tidak punya dua aspek tadi, tidak punya ilmu, kedua tidak punya alat. Sekarang kan udah punya orang-orang pintar sekarang. Kenapa belum juga diolah juga? Nah itu juga masalah. Terus yang berikutnya, kenapa Indonesia sekarang merdeka? Apakah semata-mata ada perjuangan rakyat Indonesia atau ada faktor lain? Karena kita berjuang melawan penjajah pakai bambu runcing. Belanda punya senjata berat, bisa nggak bambu melawan senjata berat? Nggak bisa, Bu. Nggak seimbang, tetap kalah. Tapi kenapa sampai merdeka juga? Ya, Ibu buka pembukaan UUD 45. Yo, ada yang hafal nggak? UUD 45. Pembukaan bahwa sesungguhnya adalah hak
segala bangsa. Oleh sebab itu maka harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip dan prinsip. Terus hilang bahasa aja. dan lagi SMA-nya apa SMA-nya ini? Lupa lagi ya. Sekarang masuk ke alinea yang ketiga. Gimana alinea yang ketiga itu? Pembukaan dapat 5. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Apa kata kunci di sana? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti di sana yang berperan bukan semata-mata kita, ada rahmat Allah, kasih Allah. Allah nggak ridho Indonesia dipimpin oleh orang-orang kafir. Belanda kan kafir, Bu. Jepang kafir, Inggris kafir, Portugis, Spanyol kafir. Tuh. Allah nggak ridho. Siapa yang bikin Indonesia? Ini tanahnya yang bikin Indonesia siapa? Tanah yang bikin Indonesia siapa? Allah. Yang bikin tanah Indonesia itu Allah. Allah pencipta Indonesia. Allah nggak ridho kalau Indonesia dipimpin oleh orang kafir. Ya, maka ulama berjuang di situ. Kenapa ulama berjuang melawan penjajah? Karena ada ayat yang menyatakan seorang mukmin tidak boleh dipimpin oleh orang kafir. Nggak boleh orang pimpin orang kafir. Apa ayatnya, Bu? Al-Imran ayat 26. Al-Imran 26. Di mana bunyinya? Lupa ayatnya mah. Al-Maidah 51. Ya, la yatakhidil kafirina auliya min dunil mu'minin. Jadi tidak boleh orang kafir menjadi aulia, pemimpin bagi orang-orang mukmin. Maka ulama berjuang di situ. Semua ulama berjuang dengan siapa? Dengan para santrinya. Jadi malam mereka ngaji, tahajud, siangnya berjuang. Memohon malamnya, memohon pertolongan Allah. Sebutkan siapa yang berjuang melawan penjajah Indonesia, Ibu? Siapa ulama yang terkenal? Ibu, siapa ulama yang terkenal melawan penjajah itu? Masih Masari. Haji Masari. Tanggal 22 Oktober membuat sebuah resolusi jihad. Ya, diperingati sebagai Hari Santri kan, Bu ya? Siapa PH Hasyim Masari itu? Pendiri Nahdlatul Ulama. Dia menyatakan jihad melawan penjajah. Santrinya bisa membunuh jenderal apa itu? Malabi. Itu yang dulu itu santri yang membunuh jenderal Malabi itu. Masukannya dari Pak Hasyim Asari. Ulama itu berjuang ya. Dari Tasikmalaya namanya Kiai Haji Zainal Mustafa. Apalagi Pangeran Diponegoro. Apalagi Tuanku Imam Bonjol. Siapa lagi? Pahlawan Patimura. Dari Makassar Sultan. Dari Banten Hasanuddin juga sama. Ya. Dari Aceh Teku Umar. Tengku Ciklitiro. Siapa lagi yang perempuan? Cut Nyadin, Cut Mutia, Cut Yanti. Enggak ya Cut ya? Cut Yanti, Cut Tari, Cut Ke dan Cut yang lainnya. Enggak itu. Enggak ya. Jadi mereka berjuang untuk Indonesia. Dan sekarang alhamdulillah sudah merdeka, Bu ya. Sekalian, sekarang kita akan bahas bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ibu, nikmat atau merdeka? Nikmat. Kenapa merdeka itu nikmat? Ada peperangan. Oh gitu. Bebas ngapain aja kan? Bisa belanja, bisa jalan-jalan, bisa apa? Bebas. Kalau di Palestina sekarang nggak bebas. Takut. Nggak bisa jalan kemana-mana, ya gitu. Jam 7 masih hidup, jam 8 sudah kena bom. Gitu. Kita mah bisa kemana? Bisa ngaji hari ini. Coba di Palestina ada yang pengajian sedih. Ada nggak di pengajian di Gaza seperti nggak ada?
tempatnya pada rusak. Iya, mereka hampir semua gitu. Jadi kita syukuri nikmat mereka itu dengan 4 cara Bu ya. Yang pertama apa cara kita? Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Sesuai Di Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Maka dibuka Bu. Surah Ibrahim ayat 7. sakartum la azidannakum. Ya, surah Ibrahim ayat 1 berapa Ibrahim itu? 14. 14. Surah Ibrahim Sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Bunyinya wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan sesungguhnya lain syakatum jika engkau bersyukur la azidanakum niscaya akan kami tambah nikmat itu. Walain kafartum dan jika engkau kufur sesungguhnya azabku sangat pedih. Ibu ada 2 pilihan dalam menyikapi nikmat. 2 beda apa? Pertama syukur, kedua kufur. Mau yang mana? Itu terserah ibu, terserah kita semua. Kalau bersyukur akan ditambah nikmat itu. Kalau kufur tidak mensyukurinya disiksa. Pengen ditambah, pengen disiksa. Pengen ditambah. Apa itu syukur? Menggunakan nikmat Allah sesuai kehendak. Ya, menggunakan nikmat sesuai kehendak pemberi nikmat yaitu Allah. Suami ibu ngasih ibu pakaian. Ya, ketika pakaian itu dipakai oleh ibu setiap hari dan ibadahnya tambah rajin dengan pakaian itu, suami akan senang dan bangga. Besok akan beli lagi baju yang baru karena dipakai tiap hari. Bukan tiap hari, berarti tiap hari ganti-ganti. Ketika ibu dikasih baju oleh bapak, ibu menerimanya dan dipakainya. Tetapi kalau pakaian itu malah disalahgunakan, dipakai ngepel. Bukan dipakai, malah dipakai ngepel sama ibu. Suami bangga atau marah? Marah, karena tidak sesuai dengan tujuan memberikan pakaian itu. Kalau ibu menggunakan sesuai dengan tujuan pemberian dari suami ibu, suami akan senang dan bangga. Besok beli lagi yang baru, karena tadi diterima dengan baik. Tapi kalau dikasih baju malah disalahgunakan, bukan fungsinya, maka suami akan marah, kapok, mal deui memberikan baju ke istri, kapok, gitu kan? Gitu. Juga sama Allah begitu. Ya, kalau dikasih nikmat oleh Allah, negara yang gemah, ripah, repeh, rapi, ya, rakyatnya bertakwa kepada Allah, maka Allah tambah nikmat itu. Tapi kalau negeri ini penduduknya tidak beriman kepada Allah, malah kufur kepada Allah, akan terjadi. Maka Allah akan memberikan azabnya, disiksa dengan apa? Dengan bencana, musibah datang silih berganti, negara gaduh, tidak ada ketentraman. Iya, begitu. Jadi ketika dikasih nikmat, ya kita bersyukur kepada Allah. Semua yang kita miliki adalah pemberian dari Allah. Gunakan sarana untuk beribadah kepada Allah. Kemarin tanggal 17 itu kebanyakan mensyukurinya dengan apa Bu acaranya? Joget-joget? Enggak, di sini nggak ada joget-joget. Kelereng. Bapak-bapak pakai daster, pakai kerudung, main bola, jadi nggak ada ya? Itu syukur atau kufur itu? Kufur. Mestinya bersyukur, malam-malam hari itu malah ada ibu joget jeruk Bu ya, berpasangan dua-duaan. Ya, nggak ada sekarang.
Iya, gitu. Nggak tahu. Maksudnya nggak di sini. Nggak ada di sini. Atau di rumah di mana ya? Aku tahunya di sini. Malamnya dangdutan sampai jam larut malam. Nggak ada. Nggak ada juga. Ya, gitu. Itu bukan syukur namanya. Malah kubur. Maka setelah kalau banyak kekuburan, setelah perayaan kemerdekaan ini kan bukannya tambah membaik, malah kemarin ada demo besar-besar kemarin Bu ya, sampai jebol tuh pagernya DPR. Ya, saya dipikir mungkin kemarin bukan syukur, kemarin itu banyak ya kufur. Di Ancol dangdutan, di mana di Anyer di puncak dangdutan, bukannya muhasabah mestinya ya. Bukannya muhasabah, merenung, berpikir, mendekat kepada Allah, malah syukur kepada Allah, masih kepada Allah. Maka yang terjadi nanti Allah akan memberikan azab kepada kita, begitu. Sekalian, jadi hal terpenting kalau dikasih nikmat, mari kita gunakan nikmat untuk beribadah kepada Allah. Tubuh kita ini kan bukan milik kita. Ini tangan bukan tangan kita, ini tangan milik Allah. Gunakan semau Allah, bukan semau kita. Mata ini bukan punya kita, ini punya Allah. Gunakan mata semua Allah. Pendengaran punya Allah, bukan punya kita. Otak ini punya Allah, bukan otak milik kita. Hanya sementara Allah titip untuk digunakan oleh kita. Maka gunakan harus semau Allah, bukan semau. Iya. Banyak orang-orang yang selalu menggunakan ngambil makanan orang. Ada motor diambil, ada sendal di luar diambil, ada HP ngagoler diambil. Ya, gimana? Panjang lengan. Iya, salah menggunakan. Punya panon, mata dipakai melihat yang tidak layak dilihat. Punya lidah, ngomongin batur, gibah, namimah. Punya pendengaran, dengerin suara-suara yang tidak layak didengar. Otak kita kadang berpikir yang tidak baik. Ya, punya harta yang banyak bukan diinfakkan di jalan Allah, malah dijadikan sarana untuk berbuat maksiat kepada Allah. Jadi kalau kita bersyukur menggunakan semua yang kita miliki hari ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah ciptakan kita untuk beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diciptakan kecuali untuk beribadah dengan mukhlisin, dengan secara ikhlas. Ya, itu untuk ibadah kepada Allah. Jangan sekali-kali kita kufur kepada Allah. Itu satu Bu ya. Jadi syukuri nikmat Allah itu dengan cara bersyukur kepada Allah. Kemerdekaan itu nikmat, maka gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, apa yang kedua Ibu? Apa yang kedua? Jangan sekali-kali melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Jangan sekali-kali melakukan perbuatan dosa maksiat kepada Allah. Apa dosa terbesar? Apa dosa terbesar di dalam hidup ini? Durhaka kepada orang tua. Syirku minallah, syirik kepada Allah. Yang kedua, tarkus sholat. Yang ketiga, ukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Apalagi? Zina, membunuh, mencuri, berjudi, mabok, memfitnah, menggibah, menggunjing, memberikan saksi palsu dan sebagainya. Itu maksiat kepada Allah, itu harus dihindari. Ya.
Dan kemudian pelaku maksiat, ketika kita ingatkan, itu harus menerimanya. Pernah ada dialog antara Ustadz dengan, mohon maaf, ada seorang perempuan punya profesi sebagai PSK, Bu ya. Mohon maaf di kalimat PSK yang diungkapkan. Kata Pak Ustadz, Neng jangan zina, ya. Di tempatnya jangan zina. Kata perempuan tadi, Pak Ustadz, yang zina saya, badan saya. Kenapa Pak Ustadz ya? Kalau saya kena penyakit virus HIV, saya juga yang mengobatinya. Pak Ustadz kan gak ada hubungan dengan saya, gak ada apa-apanya. Pak Ustadz jangan ikut campur urusan saya. Apa kata Pak Ustadz? Betul, yang zina kamu, badan kamu. Kalau sakit juga kamu yang menanggung. Tapi kalau Allah limpahkan ajab, Semua kena. tidak hanya kamu doang, Neng Gelis, Dari pilih-pilih. tetapi semua orang Kena. kena akibatnya. Maka kamu jangan egois dengan perilaku sendiri. Di satu orang berbuat maksiat dan kita diam tidak mengingatkan, maka ketika Allah timpakan azab, semua orang dapat azab itu. Ibu masih ingat Ibu kasus tsunami Aceh? Tahun berapa itu Bu? 2004. 2004 tanggal berapa? Desember 26 Desember. Berapa korbannya Bu? 26. Tidak terhingga. 250.000 orang. Itu tsunami terdahsyat di dunia Aceh itu. Kenapa Aceh kena ya? Kenapa bukan Bali? Bali kan kemaksiatannya sangat tinggi. Kenapa kok Aceh? Aceh katakan kalian Islam di Mekah Bu ya? Orang Islam sangat banyak di sana. Kenapa Aceh digulung oleh Allah? Tapi hanya Allah yang tahu sih. Saya pernah dengar katanya malam 26 itu di pantai Aceh ada pesta seks dan miras. Saya dengar itu, nggak tahu ya, di sana ada pesta, beberapa orang di situ, berapa orang. Jadi gara-gara itu maka semua orang di sekitar pantai dan masuk itu kena. Iya, gara-gara 10 orang, 20 orang yang korban kan ratusan. Kalau kita ditegur orang di kampung Cerewet, ada satu orang pelaku perzinahan misalkan, yang lain diam aja pura-pura nggak tahu. Padahal kata Rasulullah, gimana kalau melihat satu kemunkaran? Man ro'a minkum munkaron fayughayyir biyadihi Mencegah kemungkaran. Falam yastati pabilisanihi Dari Falam yastati pabiqalbihi. lewat ucapan. Gimana? Lewat ucapan nggak bisa, lewat hati, lewat. Apalagi? Ya. Kata Nabi, kalau engkau lihat kemunkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Apa tangan itu? Pukulan. Kekuasaan, bukan pukulan. Siapa yang berkuasa di kampung ini? RT, RW, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW. Wajib menegur Pak RT, Pak RW kalau di kampungnya ada orang yang seperti itu. Wajib. Langsung ditegur, ya. Oh, nggak sanggup negur, karena saudara sendiri. Nyuruh orang. Gimana? Nyuruh orang. Pak Bilisani, maka tegur dengan ucapan saja. Orang yang tidak punya kekuasaan, saya bukan RT, bukan RW, bukan Pak Lurah. Kita punya lidah, ucapan udah dengan lisan dinasehati. Umpan juga. Omong-omong nggak berani. Berani nggak kita negur tetangga? Kalau nggak berani gimana kalau nggak berani? Doakan aja. Berubah dengan hati. Cicing wae. Hati lagi lembut. Mudah-mudahan. Udah gitu kan itu. Kata Nabi, orang yang mengubah dengan hati adalah orang yang imannya lemah katanya. Jadi orang yang imannya lemah, selama iman adalah orang yang menegur dengan hatinya saya. Itu orang yang lemah iman kita. Punya keberanian. Kita punya keberanian untuk bicara. Takut, ya nggak berani. Itu imannya Apalagi lemah yang gitu. ditegurnya lebih tua dari Lebih saya. tua, orang terpandang di kampung Nggak ini. berani sama sekali. Nggak berani kan? Kita negur dengan hati saja, berdoa agar orang itu berhenti. Gitu. Jadi kalau semua orang diam tidak menegur, ya sudah. Nanti ketika ada azab, semua yang tidak berbangun akan kena. Kata Rasulullah dikatakan, kalau sebuah kampung sudah sudah terang-terangan melakukan dua hal, satu zina, kedua riba. Tahu riba Bu?
rentenir, renten. Itu seakan-akan dirinya halal untuk diazab oleh Allah. Jadi kalau sebuah kampung ada riba dan zina dibiarkan, seakan-akan dirinya halal untuk diazab oleh Allah. Maka tugas kita adalah ingatkan mereka dengan cara yang baik dan sabar. Wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Nasihati dengan cara yang benar dan dengan cara sabar. Apa itu sabar? Terus menerus diingatkan. Sekali tidak mau, ajak lagi. Ajak sampai dia mau. Udah antep aja, jangan bilang antep ya. Ajak diangkat terus sampai dia sadar dan berhenti untuk tidak melakukan seperti itu. Ibu, sekali lagi jadi untuk yang kedua ini, di negeri ini jangan ada orang yang maksiat lagi. Ada yang maksiat kan di negara kita? Ada banyaknya. Kita nggak tahu ya. Kenapa, Bu? Banyak yang masih tapi kita Karena nggak tahu ya? Atau tidak mau tahu? Tidak mau tahu ya? Udah masing-masing aja gitu ya? Masing-masing aja. Judol, Bu, judi online. Sekarang ada 2.100.000 pelaku judi online. 2 juta orang berjudi online sekarang itu triliun. Kalau di penjara semua itu akan ketampung. Jadi kalau penjudi online ditangkap semuanya dijeblos ke penjara, itu penjara nggak bisa menampung. Belum ngasih makan sehari berapa, Bu? Ngasih makan orang 2 juta dikasih makan sehari, Bu, bisa nggak ngasih makan 2 juta orang? Boro-boro di rumah aja 5 orang udah susah, Bu ya. Ini 2 juta orang dikasih makan sehari 3 kali kan? Ya, itu. Perjudian sekarang banyak, perzinahan ya jangan ditanya, Bu. Perzinahan itu sekarang di mana-mana banyak. Sekarang itu kata penelitian bahwa, mohon maaf ini hasil penelitian survei ya, hasil riset, bahwa anak SMP, anak SMA 62% pernah melakukan hubungan seperti layaknya suami, mereka berzina. Anak SMP dan SMA. Kalau mahasiswi jangan ditanya. Perzinahan sekarang. Kenapa? Pemicunya apa pemicunya? Ini pemicu nih. Ini jadi pemicu juga. Pemicu juga. Dulu zaman dahulu kalau nonton bioskop kan nonton film ke bioskop, Bu ya. Ngantri gitu kan, bayar. Ya sekarang film nggak usah ke bioskop. Di kamar, kunci rapat-rapat, udah anteng sampai jam berapa. Kita orang tua ngeceknya anaknya di kamar lagi ngapain. Kirain mau tidur aja kalau. Dikira lagi belajar, ternyata lagi belajar. Ibu nggak bisa ngecek per jam anak kita. Apa yang dilihat kita nggak tahu. Nggak tahu. Di sekolah anak gaul dengan siapa nggak tahu, Ibu kan. Ibu pernah nggak sekalian nongkrongin anak ke sekolah? Nggak pernah. Yang penting kasih ongkos kan, Bu ya. Kasih motor dan ongkos kan, kasih uang saku, udah berangkat. Di sekolah ngapain kita nggak tahu ya. Pulang jam berapa ngapain nggak tahu kita kan. Ya gitu. Dan kemarin sekalian saya ketemu, ini di SMA 4 ya, bisa ketemu dengan alumni tahun 2010-an. Dia kerja di Rumah Sakit Selaras Bojong. Dia cerita tadi malam dia masih ngantuk karena jam 2 malam itu habis mengaborsi anak SMP kelas 3, Bu. SMP kelas 3 digugurkan kandungannya karena hamil itu. Kenapa bisa hamil? Karena pacarannya itu yang sudah tidak terkontrol. Gara-gara pacaran, pulang sekolah naik motor dua-duaan, kebenaran 7 ya. Enggak ada beneran 7 ya, belum ada ya. Beneran 5 ya. Pulang malam, perutnya kembung, masuk anjing masuk angin ya. Dikerok, nggak keluar anginnya. Tiap hari kembungnya tambah kembung perutnya.
Tambah kembung. Itu gara-gara Bandung Lautan Api, Bu. Bandung Lautan Api. Perut meledung tuh boga salaki. Itu itu sebuah kasus yang banyak, Bu ya. Banyak gitu. Jadi hari ini kemaksiatan itu aduh nggak bisa dikendalikan, Bu. Perjudian, minuman keras sekarang, narkoba, gimana narkoba, Bu? Ini narkoba, ini namanya narkoba ini. Setiap hari suka minum narkoba setiap hari. Narkoba, nasi rames, rokok dan bala-bala. Setiap pagi makan narkoba, nasi rames, rokok dan bala-bala. Itu halal itu. Narkoba yang diisep itu apa, Bu? Gak boleh, Bu. Narkoba sekarang ada 3 juta konsumen narkoba, Bu. 3 juta konsumen narkoba. Yang judi 2.100.000, yang narkoba 3 juta konsumen narkoba. 3 juta sobat narkoba. Minuman keras begitu banyak. Kita nggak bisa terkontrol sekarang, ya itu. Ya kalau negeri ini banyak kemaksiatan, ya Allah cabut keberkahan negeri itu. Dicabut keberkahannya. Kaya tapi miskin itu nggak berkah lagi. Ya kemaksiatan begitu banyak, ya gitu. Kalau kita di musola di majlis ini nggak ada yang berbuat maksiat, nggak ada. Tapi di luar tempat ini ada banyak. coba ibu main ke Bali, jangan jauh ke Bali lah. Ke Puncak, ke Anyer aja di sana minggu begini lagi. Ada yang menegur nggak? Nggak ada, dibiarkan saja gitu kan. Ya, kalau ditegur ya. Yang kedua, Bu ya, pertama mensyukuri kemerdekaan dengan bersyukur kepada Allah, gunakan nikmat sesuai kehendak Allah. Yang kedua, hindari perbuatan maksiat. Maksiat akan memicu azab Allah. Tapi kalau udah azab Allah tiba, maka tidak bisa yang bisa menolaknya. Yang tidak berbuat pun kita akan kena juga akibatnya, Bu. Sekarang yang ketiga, Ibu, cara mensyukurinya gimana? Kita adalah harus memuliakan ulama, Bu. Memuliakan ulama. Kenapa ulama kita muliakan? Karena tadi yang berjuang untuk kemerdekaan adalah para ulama. Ulama punya jasa besar kepada kita. Kita punya hutang budi kepada para ulama. Ya, gitu. Terus bagaimana caranya memuliakan ulama itu? Gimana cara memuliakan ulama? Harus menghormatinya, mendengar nasihatnya, melaksanakan nasihatnya. Jangan apa ulama itu? Membantah. Jangan membantah, mengabaikan, mengikuti. Ada ulama di penjara, ada. Ya, gara-gara apa ulama di penjara? Gara-gara menyampaikan kebenaran. Ya, banyak ulama yang di penjara itu banyak. Gara-gara menyampaikan sebuah fatwa hukum. Termasuk Profesor Hamka, dengar Profesor Hamka itu? Dia di penjara beberapa tahun pada zaman era Soekarno. Itu gara-gara sebuah kebenaran. Ulama itu termasuk orang tidak tahu jasa ulama, ya. Kita dekat dengan para ulama, insya Allah hidup kita itu tidak akan tersesat. Kalau ulamanya meninggal, terus siapa yang menggantikan ulama? Ada menggantikan ulama? Ustaz. Kalau yang meninggal itu sarjana, ada penggantinya? Banyak. Ribuan siap menggantikan. Jadi kalau ulama meninggal, bisa langsung ada? Tidak ada. Minimal butuh waktu 20 tahun baru ada penggantinya. Ya, dan sekarang ulama sudah banyak yang wafat. Nanti khawatir ketika ulama wafat, tidak ada penggantinya, yang ada orang-orang yang bodoh tentang agama nanti menghukum dengan kebodohannya, pasti akan tersesat.
Ya, dan ini juga butuh regenerasi dari diri kita. Ibu punya anak ya sekarang ya? Coba dicetak jadi ulama, Bu. Dicetak dari mulai sekarang, dipesantrenkan dari sekarang. Jangan SMA semua gitu, SMP, SMA, kuliah di bagian teknik gitu. Terus agama, yang ngurus agama nanti siapa di kampung Cerewet ini? Sekarang Ustaz Adi Hidayat udah buka pesantren di Pandeglang tuh ya. Itu namanya pesantren calon ulama, Bu. Sampai S3 gratis lu sampai doktor. Nanti kalau sudah selesai di ini nanti akan dikirim ke Al-Azhar, ke Madinah, ke Libya, nanti akan pulang jadi ulama besar di Indonesia. Nanti akan dibina hafiz Quran 30 juz. Ya, SD SMP akan dibina, nanti akan ilmu agama akan dibina. Gak usah bayar lagi, Bu, gak usah bayar. Ibu yang punya anak SD kelas 6 sekarang minta dites ke Pak Hidayat, Ustaz Hidayat. Nanti kalau kamu lulus, baca Qurannya baik, fase, nanti bisa masuk yang mana. Nanti keluar udah doktor gelarnya, doktor. Syaratannya itu apa? Itu Al-Quran, Bu. Apa Al-Quran? Bisa baca Al-Quran dengan baik fase. SD kelas 6 ya. Ya. Kalau atau juga bisa, ini juga bisa dimasuk. Yang penting baca Quran sudah bisa, sudah lancar. Minta dites saja ke sana. Kalau udah memanen nanti langsung mondok di sana. Itu free, nggak usah bayar apa-apa. Selesai nanti sampai S3 itu gratis, Bu. Ya, jadi kita butuh pengganti ulama di sini, Bu ya. Jadi ibu punya anak jangan semuanya kerja di perkantoran. Ada juga yang jadi ulama. Karena tadi ulama itu sangat langka sekarang. Ya, kita butuh ulama. Sekalian, itu jadi yang ketiga. Jadi mari kita menghormati ulama, mendengarkan nasihatnya, laksanakan nasihatnya, ya, itu jangan diabaikan. Tanpa ulama, ya kita tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Dari mana tahu Quran? Kan dari para ulama. Siapa ulama itu? Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Pernah ketemu nabi? Oh enggak. Kapan nabi hidup? 14 abad yang lalu. Kok tahu bahasa Quran? Dari mana tahu bahasa Quran? Dari mana tahu tentang fikih? Dari ulama. Kalau nggak ada ulama berarti putus dakwah nabi itu. Karena ada ulama akan terus berlanjut, ya. Itu yang ketiga, Bu ya. Jadi mari kita memuliakan ulama. Gitu. Sekarang yang keempat. Yang keempat, tadi di awal saya sampaikan negeri ini negeri yang kaya raya, apapun ada di Indonesia. Negara Arab cuma punya satu, tapi kaya banget. Apa yang dimiliki oleh negara Arab sekarang? Minyak saja. Kita punya minyak enggak? Punya. Oh, banyak banget minyak Indonesia itu. Banyak banget. Ya. Nah, minyak kita sangat banyak. Selain minyak ada? Ada. Apa, Bu? Emas. Ada emas? Emas. Barang tambang Timah, tembaga, besi, baja. Apalagi? Uranium. Apa uranium, Bu? Uranium. Tahu nggak uranium, Bu? Bahan bakar senjata nuklir. Amerika nggak punya, kita punya. Ya, negara nggak punya, kita punya. Itu sangat mahal harganya. Ya, kita punya hutan. Pohonnya banyak banget. Kita punya lautan. Luas banget. Kita punya segala-galanya, subur lagi. Ya, gitu. Tapi tadi saya bilang kenapa kok tidak sekaya Saudi Arabia yang cuma punya minyak doang. Bisa tanahnya kan tandus, kenapa mereka bisa makmur? Kenapa, Bu? Apa kunci kenapa itu mereka kok bisa kaya raya negara Arab itu? karena bersyukur. Satu, rumusnya apa? Ada keberkahan. Ada keberkahan di situ. Ibu maka dibuka sekarang ayatnya surah Al-A'raf ayat 96. Itu kenapa
negara Arab itu berkah, ya, kaya raya begitu. Al-A'raf surah ke-7 ya, ke-7 ayatnya 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Terus walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Apa artinya, Bu? Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Apa kunci keberkahan itu? Beriman. Beriman dan bertakwa. Kalau enggak dua-duanya, fa'aqaddah, maka disiksa. Jikalau negeri ini penduduknya semua beriman bertakwa kepada Allah, maka kata Allah akan dibuka keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya, kalau semuanya beriman, bertakwa, taat patuh kepada Allah, maka akan diberikan keberkahan. Tapi kalau tidak ada dua-duanya, iman te, takwa te, malah maksiat anu seueur, maka fa'akhadnahum, maka akan disiksa akibat perbuatan mereka. Coba Ibu sekarang evaluasi, negara kita terus negara bertakwa enggak? Sholat pinuh subuh teh, maghrib pinuh gitu. Bulan puasa sadayana. Ayam untuk puasa bulan puasa. Jam 11 warteg pinuh. Mie ayam, mie bakso, mie bakwan, bakpo, dan mbak-mbak yang lain. Ya, sekarang yang puasa tambah dikit, yang sholat tambah dikit, kemaksiatan tambah banyak. Rekumaha berkah, Bu ya? Rekumaha berkah, coba. Pengajian di mana-mana ada, hari Minggu ada, setiap subuh ada, Mauludan ada, Rajab, Muharram, Ramadan tiap malam itu kultum. Oh, kenapa nggak ada perubahan negeri Indonesia itu? Kunaon, Bu? Iman dalam Sok sedih kadang-kadang. ada iman, ada takwa. Sok sedih kadang ningali Indonesia itu kumaha atuh. Diajak alim bae. Hayu enggak mau. Hayya 'ala shalah. Marilah salat. Jawabannya engke deui. Tanggung lagi nyetrika. Lagi nyuci. Hayya 'alal falah. Apa arti falah itu, Bu? Kemenangan. Al-falah ada dua arti al-falah. Pertama, al-falah ada artinya sukses, kedua artinya bahagia. Sukses dan bahagia. Mau nggak sukses bahagia? Mau. Kenapa nggak mau? Tuh diajak-ajak nggak mau datang. Ayo ke masjid, ayo akan diberikan sukses dan bahagia. Kenapa dipanggil 5 kali di subuh pagi-pagi dipanggil subuh nggak mau datang. Dipanggil duhur nggak mau datang. Asar dipanggil lagi nggak mau datang. Maghrib nggak mau datang. Isya subuh tunduh. Lohor kalah molor. Asar malah dahar.
maghrib siang kujuri. Isa tuh orang kaya. Irahat tuh. Kapan irahat tuh? Tos maut mah, biasa naon-naon. Dibungkus pakai daun jauh. Dibikin pepes. Tapi kadang-kadang datang di saya kumah, irahat tuh sadaran tuh. Ya, jadi kenapa negeri kita tidak makmur tadi? Karena keberkahannya Allah cabut, Allah cabut keberkahannya. Diajak bertakwa nggak mau. Di takwa kan ada dua sikap, satu ada ketaatan, kedua ada rasa takut. Takut kepada Allah kalau melanggar, takut nggak? Takut kalau nggak sholat, takut kalau nggak sholat. Takut kalau nggak puasa, takut nggak? Kalau beriman tetapnya takut, tapi kalau nggak bertakwa, Allah aja dilawan. As-salatu khairun minan naum. Pesona gitu naon. Kumaha? Sholat pikir nu anom. Gak mau, semua jadi panggil-panggil berkali-kali. Cuma 2 orang yang datang, Bu. Aki-aki deh. Yang azan aki-aki, yang qomat aki-aki, imamnya aki-aki, makmumnya aki-aki. Terus anu orang kemana? Sare. Ya, bukannya narik, bukannya lepas lepas, narik selimut malah itu, ya, gitu. Sekalian jadi yang keempat, ya, jadi mari kita kelola sumber daya alam ini untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk sekelompok orang. Indonesia milik bangsa Indonesia, bukan milik seseorang atau satu keluarga, milik kita semua. Mari kita kelola bersama dengan cara yang benar, dengan cara yang benar untuk kepentingan bersama. Apa sila yang kelima? Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil nggak sekarang ekonomi Indonesia itu? Itu kan tujuannya ke sana Indonesia itu ya. Awalnya ketuhanan yang Maha Esa, ujung-ujungnya keadilan sosial. Sosial sekarang udah makmur tadi, tapi sekarang ini belum juga. Jadi sekalian, jadi mari kita terus berupaya keras diri kita ya, agar negara kita akan menjadi sebuah negara yang baik. Syaratnya saya tadi mengatakan beriman dan bertakwa kepada Allah. Minimal diri kita dan keluarga kita. Ya, minimal itu dulu, diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Kata Allah dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Apa artinya, Bu? Wahai manusia, jagalah dirimu dan keluargamu dari azab neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. penjaganya malaikat yang keras dan juga kasar. Iya, layak sunallah, ya gitu. Ibu siap ke neraka? Gak siap ya? Gak siap ke neraka kita itu, ya. Saya masih ingat itu kisah Nabi Adam alaihissalam. Saya masih ingat kisah itu ketika Nabi Adam diusir ke dunia ini. Dan Nabi Adam mau makan, bingung makan apa, karena semua dalam bentuk bahan baku, kan masih bentuk padi. Untuk jadi nasi butuh proses, Bu ya. Bagaimana cara mengubah padi jadi